Hai teman-teman, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ber. Teman-teman pasti sudah tahu ya, beberapa hari terakhir ramai pembicaraan soal rumah produksi yang memproduksi film porno. Polisi menggerebek rumah produksi film yang diduga sudah membuat ratusan film porno yang diduga juga melibatkan sejumlah artis dan selebgram. Lalu bagaimana sebetulnya kasus ini? Bagaimana penegakan hukumnya? Saya akan bahas langsung bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana. Selamat pagi, Pak Erlangga. Separah apa sih Pak Erlangga melihat masyarakat kita terpapar pornografi? Oke, memang sekarang masanya masa yang terbuka ya. Ya kita sangat sulit untuk bisa meredam ya berbagai macam konten-konten yang ada di berbagai media, baik media mainstreaming ataupun media sosial. Media mainstreaming juga kita lihat bahwa mereka banyak menyampaikan ya pesan-pesan atau konflik atau yang berbau pornografi. Kenapa konflik dan pornografi menjadi sebuah komoditi yang menarik ya untuk dijadikan sebagai bahan jualan? Itu karena apa? Karena memang itu yang memungkinkan orang untuk makin banyak melihat. Ya, sekarang juga mainstreaming juga tergantung pada bagaimana attachment makin banyak masyarakat yang menonton, maka rating media mainstreaming juga makin tinggi. Begitu juga media sosial. Media sosial juga tergantung pada viewers ya. Lalu kemudian banyak orang yang kemudian memproduksi ya konten-konten yang berbau konflik dan kemudian yang berbau penyimpangan, termasuk pornografi, menjadikan sebagai sebuah komoditi yang sangat menarik dan memang sangat bisa menghasilkan materi atau uang yang dalam waktu yang relatif cepat. Apalagi kalau kemudian produksinya itu makin lama makin diperbanyak dan kemudian penyebarannya kan tidak hanya pada skema lokal, tetapi juga skema global. Dan memang kenapa artis ya atau kenapa para selebgram yang kemudian bisa menjadi tokoh atau bisa menjadi figur yang menarik. Karena apa? Karena memang mereka bisa, yang pertama bisa jadikan sebagai idola, yang kedua juga attractiveness ya, mereka atau para viewers akan lebih banyak tertarik kepada mereka yang mereka relatif lebih cantik atau lebih ganteng atau lebih ke arah yang lebih dekat kepada lingkungan dia. Misalnya ada para penonton yang lebih senang kepada konten-konten atau tokoh-tokoh, artis-artis, atau misalnya yang ada di media itu adalah orang lokal. Makanya seringkali pornografi itu menampilkan orang-orang lokal ya atau orang-orang pribumi, tidak menampilkan orang-orang dari kalangan masyarakat Eropa atau masyarakat yang lainnya. Nah, ini karena apa? Karena di sini membidik siapa pangsa pasar yang akan dijadikan sebagai yang bisa menghasilkan uang dan mereka bisa menjadi viewers ya. Lalu yang kedua ya, bahwa kita itu pemerintah atau barangkali mungkin juga masyarakat ya. Masyarakat juga dari waktu ke waktu juga agak sulit untuk bisa membendung arus ya pornografi yang kian marak. Dan kemudian kenapa juga seperti itu, karena memang media kita juga tidak seperti media di masa-masa yang dulu, di masa Orde Lama atau masa Orde awal-awal Orde Baru, yang relatif lebih ketat ya dalam men-screening berbagai macam nilai-nilai yang kira-kira yang tidak cocok dengan nilai Pancasila atau nilai yang kita junjung tinggi ya. Jadi Oke, Pak. Baik. kebijakan-kebijakan itu memang perlu ada harus yang lebih strict ya. Oke, baik Pak Erlangga tadi sempat bilang agak sulit membendung tindakan-tindakan seperti ini yang kian marak. Lalu seperti apa sebetulnya solusi yang tepat? Apakah pemerintah harus lebih kencang lagi nih Pak untuk bisa mengawasi pembuatan film-film dewasa seperti ini? Ataukah juga dari pengelola online-nya, pemilik situs, selain hanya diblokir juga diberikan sanksi? Bagaimana Pak Erlangga melihatnya?
Ya, memang kalau pemilik situs itu harus diberikan sanksi yang jelas ya, yang tegas ya. Cuma lagi-lagi bahwa muncul satu situs akan muncul situs yang baru. Mungkin situs itu bukan situs lokal, tetapi kemudian adanya di luar negeri kan gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, ini kan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Kominfo kan sudah betul-betul mengambil kebijakan untuk melakukan penutupan terhadap berbagai macam situs. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa di sini arus globalisasi dan arus materialisme yang berkembang di masyarakat kita sehingga kemudian situs itu bermunculan ya, apalagi dalam situasi krisis ekonomi atau krisis moneter yang berkembang di berbagai belahan, termasuk juga di kita juga orang susah untuk mencari kerja, itu bisa menjadikan pornografi sebagai sebuah komoditi yang dalam waktu yang sangat cepat untuk bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan income bagi kelompok-kelompok tertentu. Karena apa? Karena pangsa pasarnya itu dari waktu ke waktu makin meluas. Ya. Oke, Pak Erlangga, selain pornografi tadi sebagai sebuah komoditi yang dinilai bisa meningkatkan finansial, saya bisa katakan seperti itu, apakah juga sebetulnya para pelaku ini melihat ada celah hukum yang bisa ditembus di sini, seperti tidak mudahnya bagi pemerintah untuk melihat situs-situs semacam itu, ataupun karena mereka juga adalah pemain yang tertutup, seperti itu saya bisa katakan, Pak Erlangga? Sebaiknya begini, harus ada lembaga khusus yang betul-betul secara khusus melakukan pemantauan ya. Jadi pemantauan terhadap berbagai macam bentuk konten-konten yang secara intensif dari waktu ke waktu ya, dan dibuat semacam sebuah gerakan ya, gerakan sosial yang dibangun bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk berusaha untuk mengeliminasi berbagai macam bentuk-bentuk kan baru dari situs-situs pornografi yang ada sekarang. Meskipun sekarang pemerintah sudah melakukan itu, tapi lagi-lagi bahwa para pelaku itu yang berusaha untuk mencari celah. Nah, caranya gimana? Ya, caranya memang yang pertama harus ada ketegasan. Kedua harus ada portofolio yang dibangun oleh pemerintah bahwa pelaku pornografi itu bisa mendapatkan sanksi. Ya, sanksi dari mana? Sanksi hukum yang tegas. Yang kedua, sanksi yang paling berat sebenarnya adalah sanksi dari sanksi sosial. Jadi kalau masyarakat kita sekarang sanksi sosialnya menganggap bahwa para pelaku pornografi atau porno aksi dianggap sebagai satu hal yang biasa, bahwa itu adalah tuntutan zaman, bahwa itu mau tidak mau kalau kita berinteraksi dengan banyak orang ya jangan terlalu kaku ya. Ini sebenarnya adalah gambaran budaya kita juga yang memang terjadi pelunturan atau ada namanya permissiveness terhadap pornografi. Ya. Nah, tentu ya gambaran semacam ini juga akhirnya persepsi orang terhadap pornografi akhirnya berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan bahwa orang pakai pakaiannya minim dianggap sebagai sebuah porno aksi. Ada yang menganggap bahwa orang pergi ya menonton atau dengan tanpa ada sebuah ikatan-ikatan yang formal ya, atau ikatan yang sah, itu dianggap sebagai sebuah porno aksi. Kalau di masa-masa yang lalu tahun 50-an, tahun 60-an kan itu dianggap sebagai satu hal yang tabu. Tapi kalau zaman sekarang kan dianggap sebagai satu hal yang biasa. Nah, terjadi penurunan nilai semacam itu juga bisa berdampak. Apakah kita mempersepsikan bahwa itu ada dianggap sebagai pornografi atau porno aksi?
Oke, Pak, sebelum kita ke sanksinya tadi yang menarik ini untuk dibahas, sebetulnya apa sih Pak definisi, apa batasan definisi pornografi dan porno aksi? Apakah memang pornografi dan porno aksi ini hanya orang-orang yang tidak menggunakan pakaian sehelai pun atau kata-kata vulgar juga bisa Pak dijerat? Jadi kan kalau kita lihat definisi ya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2000 tahun nomor 4 tahun 2008 itu yang terkait dengan pornografi ya, bahwa setiap gambar atau sketsa atau yang menunjukkan bahwa itu dianggap sebagai hal-hal yang bertentangan dengan nilai ya, itu dianggap sebagai sebuah pornografi. Jadi ini kan sebenarnya, nah ada makanya definisi terkait dengan pornografi itu ada definisi hukum, ada definisi sosial atau yang sifatnya etika. Kalau etika misalnya orang apa namanya me, apa menampilkan pakaian-pakaian yang tidak pantas sesuai dengan budayanya dianggap pornografi. Tapi kan di Indonesia juga masyarakatnya kan sangat heterogen kan. Kalau misalnya di masyarakat Papua tentu ya orang pakai pakaian yang minim kan dianggap sebagai satu hal yang biasa ya. Jadi ada budaya lokal yang menganggap bahwa itu adalah persepsi yang benar. Tapi mungkin di masyarakat lain di wilayah barat ya, masyarakat Indonesia bagian barat dianggap sebagai satu hal yang dianggap pornografi kan. Nah tentu gambaran semacam ini yang gambaran sosial atau definisi semacam ini kan sangat relatif. Cuma kalau yang dianggap sebagai pornografi secara jelas bahwa orang yang mempertontonkan, yang menampilkan gambar ataupun tindakan tertentu yang bisa membuat orang lain untuk bisa menarik perhatian orang lain yang kemudian yang tidak sesuai dengan norma ya yang ada, itu kan dianggap sebagai sebuah pornografi atau pornografi. Misalnya orang menampilkan mohon maaf misalnya alat kelamin tertentu ya yang yang itu kan kadang-kadang ada orang yang sengaja melakukan tindakan tertentu atau menyampaikan gambar-gambar tertentu ya yang tidak sesuai juga dianggap sebagai sebuah tindakan pornografi. Oke, Pak Erlangga, apakah semua para pelaku yang terlibat ini akan menjadi tersangka? Misalnya, Pak, ada admin ataupun tukang bersih-bersih rumah yang tidak terlibat dalam pembuatannya, tapi mengetahui apakah itu juga akan nantinya dijerat sanksi hukum. Lalu berapa lama Bapak melihat tuntutan untuk para pelaku ini? Ya kan kita lihat gini, kalau itu kan di dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan, tentu hal yang semacam ini kan bisa menjadi ranah pihak aparat kepolisian. Ya, apakah orang itu terlibat langsung? Ya, apakah kemudian orang itu yang menjadi pelaku utama atau justru mereka yang turut serta ya, terlibat ya. Nah, itu kan sangat berbeda-beda ya. Lalu kemudian ya kalau terkait dengan persoalan bagaimana besarannya itu segala macam semua kan itu menjadi ranah yang perlu kita pastikan kepada pihak aparat ya. Aparat kepolisian sebagai penyidik ya, dan kemudian masalah berapa tuntutan yang akan disampaikan itu adalah ranah dari penuntut atau dari pihak kejaksaan ya. Oke. Oke, baik Pak Erlangga, kita lihat saja bagaimana nanti progres atau perkembangan dari kasus ini, seberapa lama dituntut dan siapa-siapa saja yang terlibat, karena katanya ini akan ada tersangka-tersangka baru yang masih didalami oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Erlangga sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV Sedang Viral. Saya Gracia Ben, pamit. Ya.